Pada akhir tahun 2008, seorang wanita dihabisi secara brutal dan tubuhnya dibuang ke sungai yang dingin. Namun siapa sangka jenazah tersebut tidak terbawa arus menyusuri sungai, tapi malah seolah-olah bisa berenang sejauh 30 km melawan arus menuju ke hulu sungai. Yang lebih aneh dan mengejutkan lagi, setelah hanyut selama sebulan, jenazahnya ditemukan di pinggir sungai yang berjarak hanya beberapa ratus meter saja dari kediaman sang pelaku. Apakah ini semacam balas dendam dari jiwa tersakiti yang menuntut keadilan atau hanya suatu kebetulan belaka? It's a delicious story time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Shanghai, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada tanggal 2 Januari 2009 pagi, seperti juga hari-hari sebelumnya, Xiaowang setiap hari selalu menyempatkan diri untuk berolahraga pagi dengan melakukan jogging santai di sepanjang tepi sungai Huangpu yang berada di distrik Songjiang, kota Shanghai. Tapi pagi ini, saat tiba di atas dermaga, dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan di atas permukaan air. Awalnya dia mengira itu adalah ikan besar yang sedang bermain di air, namun setelah diperhatikan lagi, sepertinya dugaannya salah. Karena penasaran, dia pun memperlambat larinya, berjalan pelan menuju ke arah benda tersebut, dan setelah mengamati dari jarak dekat, pemandangan yang menakutkan membuatnya terkejut setengah mati. Ternyata itu adalah sesosok jenazah perempuan dengan rambut panjang dan lengan pucat yang mengambang mengikuti gerakan ombak yang naik turun tidak beraturan. Dengan gemetar, Xiaowang mengeluarkan ponsel dan menghubungi polisi. Kurang dari 20 menit kemudian, terdengar suara sirene polisi memecah kesunyian pagi. Beberapa mobil polisi dan ambulan berhenti di tepi sungai. Beberapa polisi berjalan menuju ke arah jenazah, dan yang lainnya segera menutup lokasi kejadian dengan garis polisi. Dari hasil pemeriksaan awal oleh dokter forensik, diperkirakan korban yang terikat oleh kabel data komputer itu berusia sekitar 20 tahun. Tubuh bagian atas telanjang, hanya mengenakan celana jeans saja, tidak ada identitas apapun di tubuh yang sudah mulai membusuk dan bengkak itu. Selain terdapat 2 tato berbentuk daun yang relatif mencolok di lengan kanannya, kuku tangan dan kakinya dicat dengan cat kuku berwarna merah cerah. Waktu kematian diperkirakan sekitar 1 bulan yang lalu. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik terhadap korban yang memiliki tinggi 168 cm tersebut, diketahui ada bekas luka halus di dada korban. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata korban telah menjalani operasi pembesaran payudara, ditemukan prostetis silikon di dalam dadanya. Korban diketahui juga telah mencukur semua bulu yang ada di tubuhnya. Selain bulu kaki dan bulu ketiak, dia juga mencukur bulu kemaluannya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, karena tidak biasanya seorang wanita normal melakukan hal tersebut. Siapakah wanita ini? Melakukan pembesaran payudara dan mencukur semua bulu di tubuhnya membuat polisi berasumsi kemungkinan korban adalah seorang yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Siapakah yang telah membunuh korban dan kemudian membuangnya ke sungai? Namun dari hasil otopsi lainnya membuat semua orang terkejut karena berdasarkan tanda-tanda yang terdapat pada tubuh korban, diketahui bahwa sepertinya wanita itu bukan korban pembunuhan, tapi dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Dokter forensik menemukan adanya lumpur dalam jumlah besar di paru-paru dan saluran pernapasan korban, di mana itu menunjukkan bahwa korban tenggelam sebelum kematiannya.
Namun jika korban sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam sungai, bagaimana dengan kabel komputer yang ditemukan melilit di tubuhnya? Mungkinkah korban mengikatkan kabel tersebut ke tubuhnya sendiri terlebih dahulu? Berdasarkan penyelidikan, secara teori, korban dapat melakukannya sendiri sambil berjongkok. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa dia sampai harus melakukan hal tersebut? Jika tujuannya hanya ingin mengakhiri dirinya, dia hanya perlu menutup mata sambil melompat ke bawah saja dan selesai sudah. Buat apa repot-repot mengikat dirinya terlebih dahulu? Dokter forensik bernama Chow Kwon-ren yang menangani kasus ini, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun, menyatakan keyakinannya bahwa ini pasti korban pembunuhan. Dengan posisi tubuh yang terikat, untuk bisa bergerak dan berjalan dengan nyaman saja sangat susah, bagaimana bisa melompat? 这个女小姑娘会不会也是从桥上跳下去的？但是她身上这样绑着绳子，她绑着以后又不能走路，她怎么能够翻过这个栏杆往下跳呢？ Meskipun terdapat perdebatan panjang mengenai penyebab pasti kematiannya dalam rapat yang dilakukan oleh pihak kepolisian distrik Songjiang, akhirnya diputuskan bahwa kasus wanita muda yang mengambang di tepi sungai Huangpu itu akan diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Para petinggi kepolisian segera memerintahkan jajarannya untuk membentuk gugus tugas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memfokuskan pada identitas korban. Terdapat sebuah ciri aneh pada rambut korban yang menarik perhatian polisi. Saat ditemukan, rambut di kepalanya terlihat menjulang tinggi ke atas dengan rambut yang belum hilang seluruhnya. Gaya rambutnya seperti yang digunakan oleh para wanita zaman dahulu, dengan sanggul tinggi seperti yang sering muncul di film dan serial TV silat. Karena di dalam distrik Songjiang memiliki 2 basis film dan televisi, sehingga banyak aktris muda yang melakukan syuting film di sini. Jadi apakah korban adalah seorang aktris yang berasal dari lokasi syuting tersebut? Dari gaya rambut serta operasi payudara yang dilakukannya, mungkin saja semua dilakukannya demi untuk menambah kecantikan dan pesonanya sebagai seorang aktris. 这么小的年龄，在社会上，那他为什么要去隆胸？他隆胸之后产生一种什么效果？可能我觉得隆胸的话，对演员这个工作有好处。 Polisi segera melakukan penyelidikan mendetail terhadap 2 pusat film dan televisi tersebut, serta berbagai tempat hiburan lainnya di Shanghai. Namun setelah beberapa hari, tidak ada kemajuan dalam penyelidikan polisi. Tidak ada berita tentang artis yang hilang di tempat hiburan malam. Juga tidak ada laporan adanya gadis atau karyawan wanita yang menghilang maupun kehilangan kontak secara tiba-tiba. Untuk sementara, penyelidikan mengalami hambatan karena polisi tidak berhasil menemukan identitas korban. Namun di saat polisi mengalami jalan buntu, dokter forensik Chow berhasil mendapatkan petunjuk yang sangat penting dari 2 prostesis silikon yang ditemukan dari payudara korban. Dr. Chow mengatakan bahwa korban pastilah seorang wanita muda yang sangat kaya, karena untuk melakukan operasi pembesaran payudara dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dia berasumsi korban kemungkinan bukanlah seorang wanita biasa semasa hidupnya, mungkin juga bukan seorang artis biasa ataupun seorang wanita penghibur. 假体的手术怎么做的呢？它就在乳房的下缘开个小口子，把这个假体，它这个开出来之后，这个假体就是薄膜塞进去，再往这个囊就鼓起来了。 Ketika Dr. Chow menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa prostesis silikon tersebut dengan teliti, dia menemukan 2 baris kata yang sangat kecil di atasnya. Baris pertama adalah rangkaian huruf bahasa Inggris dan baris kedua bertuliskan 200G, di mana itu berarti silikon tersebut memiliki berat 200 gram. 第一行是一个英文字母，第二行呢是一个克数，200克，就是这个硅胶的重量。那么前面一行英文字是什么意思？我们就不清楚，都不理解。 Setelah diteliti dengan seksama,
hanya ditemukan sebuah huruf G di tengah deretan huruf berbahasa Inggris tersebut yang menarik perhatian polisi. Melalui penyelidikan online, diketahui bahwa rangkaian huruf berbahasa Inggris itu sebenarnya adalah nama dari sebuah perusahaan produksi silikon asal Amerika Serikat. Dan ternyata saat itu hanya ada satu agen di negara Tiongkok yang berpusat di kota Shanghai yang secara resmi menjual produk mereka. Karena produk yang dijual mereka sangat mahal, sehingga sejauh ini hanya ada 6 saja yang terjual di negara Tiongkok. Dan di antara keenamnya, hanya ada satu orang yang melakukan operasi penanaman 2 prostesis sekaligus dalam waktu bersamaan. Lokasi operasi payudara tersebut dilakukan di Rumah Sakit Rakyat ke-9 Shanghai, cabang distrik Pudong. Setelah ditelusuri lebih lanjut, akhirnya polisi dengan cepat mengetahui identitas korban. Nama yang terdaftar sebagai pasien rumah sakit tersebut adalah seorang gadis bernama Wang Lihua, berasal dari distrik Qinyang, Provinsi Fujian, yang lahir pada tahun 1988. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan sesuatu yang lebih penting lagi pada lembar arsip operasi pembesaran payudara Lihua, di mana di sana tercantum nama orang lain yang melakukan penandatanganan pada arsip tersebut. Nama orang itu adalah Zhao Weiming. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa hanya ada 2 orang di kota Shanghai yang memiliki nama ini. Salah satunya seorang pria berusia di atas 70 tahun yang setelah dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit, ciri fisik orang tersebut tidak sesuai dengan orang yang menemani Lihua saat operasi. Sedangkan satu lagi adalah seorang pria berusia 40 tahun, penduduk asli distrik Songjiang. Menurut ingatan dokter, pria inilah yang datang ke rumah sakit bersama Lihua untuk melakukan operasi payudara tersebut. Dari catatan pembayaran, ditemukan bahwa Zhao Weiming yang berusia 40 tahun ini jugalah yang menanggung semua biayanya. Berdasarkan informasi tersebut, polisi dengan cepat menetapkan pria itu sebagai tersangka utamanya. Dari penyelidikan lanjutan diketahui bahwa Zhao Weiming yang lahir pada tanggal 20 Januari 1969 adalah seorang direktur sebuah perusahaan milik negara di distrik Songjiang, kota Shanghai. Menikah dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang guru dan memiliki seorang putri berusia 15 tahun. Berdasarkan semua bukti yang berhasil dikumpulkan, polisi segera melakukan penangkapan terhadapnya dan membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan serangkaian interogasi. Tidak butuh waktu lama, Weiming pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. 就是一直担心被家里知道，被老婆知道，被父母知道。 Di hadapan polisi, dengan sikap yang tenang, Weiming menjelaskan hubungannya dengan Wang Lihua. Sebagai direktur perusahaan, Weiming memiliki gaji tahunan lebih dari 800.000 yuan atau sekitar 1,76 miliar rupiah. Sehingga hal tersebut membuat dirinya memiliki kehidupan dan masa depan yang sangat baik, mapan, dengan tingkat sosial yang tinggi dan luas. Muda dan mapan, serta sering memiliki banyak kegiatan sosial, membuatnya mulai tergoda dengan dunia luar. 家里环境也不错，自己家里住的别墅，爱人呢是个教师，女儿呢比较乖的，成绩也不错，家庭是蛮幸福的。 Pada musim dingin tahun 2005, Weiming diajak oleh beberapa pengusaha untuk bersenang-senang ke kota Kunshan. Di sebuah KTV yang berada di kota Kunshan itulah dia bertemu dengan Wang Lihua yang saat itu belum genap berusia 17 tahun. Meskipun tidak memiliki kualifikasi akademis yang tinggi, tapi Lihua memiliki wajah yang cantik dan mempesona sehingga membuat Weiming terpikat olehnya. Setelah menghabiskan malam bersama, Weiming memberikan 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah kepada Lihua dan kemudian membawanya ke kota Shanghai, menyewa rumah untuknya, membelikan pakaian dan perhiasan mewah serta tas bermerek untuknya. 他每个月要给这个女孩子4000块，还要租房子，还要出去，平时每2-3个礼拜、1-2个礼拜要出去买衣服啊，买化妆品啊，这都是赵伟明帮他在开销。
Tidak terasa, 3 tahun telah berlalu. Wei Ming yang awalnya merasa dapat menemukan gairah masa mudanya pada diri gadis yang tidak jauh usianya dari putri kandungnya itu, kini perlahan mulai memudar. Masa muda tidak didapatkan, yang ada kini hanya kekhawatiran. Uang yang dikeluarkan juga tidak berkurang, malah semakin banyak. Ditambah lagi belakangan ini, perangai dan temperamen Li Hua juga semakin hari semakin tidak bisa dikendalikan. Wei Ming akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Li Hua dan mencari gadis yang lain. 我提的要求他又做不到，那我觉得这样子也没意思。 Tapi mereka telah bersama sekian tahun. Bagaimana mungkin Li Hua akan menerima keputusan Wei Ming dan melepaskannya begitu saja? Li Hua yang marah mengancam akan menceritakan semua skandalnya kepada semua orang jika Wei Ming berani memutuskannya. Setelah beberapa kali pertengkaran sengit, pada suatu malam yang dingin, konflik besar akhirnya terjadi. 我打电话给我老婆，就这样，我怕她打，我不让她拿电话，我就掐了她的脖子的胳膊肘，掐了脖子，脑子里一片空白。这感觉好像这样会解脱，什么都解决。 Setelah Li Hua meninggal, Wei Ming mengikat tubuhnya dengan kabel komputer, memasukkannya ke dalam sebuah tas kulit ular, dan kemudian meletakkannya ke dalam bagasi mobilnya. Dengan perasaan gelisah dan ketakutan, dia membawa mobil tersebut berputar-putar di sepanjang sungai Huangpu sejauh 30 km hingga tiba di Kabupaten Chiasan di Provinsi Zhejiang. 稍微远一点，远一点嘛，看见那边。 也挺偏的嘛。 Namun anehnya, mengapa jenazah Li Hua yang sudah dibuang sejauh 30 km tersebut seolah didorong oleh kekuatan misterius kembali ke distrik Songjiang dan bahkan saat ditemukan hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari kediaman Wei Ming. Mengenai hal ini, penyidik berasumsi bahwa kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh banyaknya kapal yang berlayar di sepanjang sungai Huangpu, sehingga tas kulit ular yang berisi jenazah korban tersebut kebetulan tersangkut di bawah kapal yang mengarah ke distrik Songjiang. Tas kulit itu kemudian robek sehingga membuat jenazahnya keluar dan mengambang di pinggir sungai. Hal ini juga memberikan penjelasan mengapa saat pertama kali ditemukan di dalam saluran pernapasan dan paru-parunya terdapat banyak lumpur. Karena aliran air relatif deras saat kapal melaju, membuat banyak air masuk ke dalam hidung dan mulutnya, sehingga menyesatkan penilaian dokter forensik yang memeriksanya, mengira bahwa korban tenggelam sebelum meninggal dunia. 只不过他这个尸体呢，应该顺江而下而已，他就会偏偏在这个地方被挂出来。 老天爷注定就饶不了赵伟明了。 Kebenaran akhirnya terungkap. Pelaku Cao Wei Ming membayar mahal atas semua kejahatannya. Menurut orang-orang yang pernah berhubungan dengannya, Direktur Cao ini adalah orang yang menarik dan pandai berbicara. Setiap orang yang melihatnya pasti akan berpikir bahwa dia adalah sosok pria bertanggung jawab yang baik, jujur, dan karismatik. Tapi ternyata pria sukses dengan status tinggi dan banyak uang ini adalah seorang penjahat yang telah melakukan pembunuhan. Keluarga Zhou sangat terpukul dan hancur dengan perbuatan yang dilakukan oleh Wei Ming. Sementara istri dan putrinya juga tidak dapat menerima kenyataan pahit ini. Kehidupan bahagia yang mereka bina selama bertahun-tahun seketika berubah dalam sekejap mata. Seorang suami dan ayah yang baik dengan karir yang cemerlang tiba-tiba berubah menjadi seorang pembunuh. Dikarenakan opini publik terhadap keluarganya, istri Wei Ming tidak punya pilihan lain selain pindah dari kota Shanghai. Oleh pengadilan menengah rakyat kota Shanghai, Cao Wei Ming dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan eksekusi selama 2 tahun serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Namun dikabarkan Wei Ming mendapatkan keringanan hukuman sebanyak 4 kali dan berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Menengah Rakyat Nomor 2 Shanghai pada bulan Agustus 2023. Wei Ming kembali mendapatkan pengurangan masa tahanan selama 5 bulan dan perampasan hak politik selama 7 tahun. Sayangnya tidak disebutkan sampai kapan dia akan ditahan di penjara Tilanqiao yang berada di kota Shanghai.
Status dan jabatan tinggi adalah seperti pedang bermata dua. Ia bisa mengangkat kita atau mengiris jati diri kita yang sebenarnya. Di balik tingginya jabatan dan gemerlapnya harta, godaan untuk lupa diri semakin besar. Semakin tinggi kita berada, semakin rawan kita lupa daratan, karena kemewahan dan jabatan tinggi bisa membutakan hati kita. Kekayaan yang sejati adalah kesadaran diri dan kerendahan hati. Tanpanya, harta hanya menjadi beban bagi jiwa. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Ada yang mengatakan, jika seseorang memiliki uang, ada kemungkinan dia akan belajar menjadi jahat. Jika seorang pria tidak nakal, dia tidak akan disukai para wanita. Namun jika pria itu sedikit nakal, maka wanita akan tertarik kepadanya. Benarkah pendapat itu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye. Mimpi adalah cerita dan gambaran yang diciptakan oleh pikiran kita saat kita tidur. Ada yang memahami mimpi sebagai pikiran bawah sadarnya, ada yang melihatnya sebagai pelepasan stres, dan ada pula yang menganggapnya sebagai ramalan. Ini adalah sebuah cerita tentang seorang wanita yang didatangi oleh adiknya di dalam mimpi untuk menunjukkan kepadanya di mana lokasi dia dikuburkan. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Jilin, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Sebagai salah satu dari 10 gunung terkenal di negara Tiongkok, yang terletak di perbatasan antara negara Tiongkok dan negara Korea Utara. Changpai-san atau secara harfiah berarti pegunungan putih abadi, memiliki ekosistem hutan yang khas dan dikenal sebagai paru-paru hijau ekologi Tiongkok Timur Laut. Untuk menjaga lingkungan dan sumber daya ekologi alam, Zona Perlindungan dan Pengembangan Gunung Changpai Provinsi Jilin membentuk Komite Manajemen dan Biro Keamanan Publik Kota Changpai-san. Pada musim panas tahun 2008, di sebuah desa kecil dekat kaki Gunung Changpai di kota Changpai-san, Provinsi Jilin, polisi menerima laporan dari seorang pria yang bernama Song Sautung yang menemukan sebuah jaket kamuflase berdarah di dasar tumpukan kayu bakar yang berada di halaman rumahnya. Polisi segera bergerak cepat menuju ke kaki Gunung Changpai untuk melakukan penyelidikan. Dari identifikasi awal, diketahui bahwa noda darah pada pakaian kamuflase tersebut adalah darah manusia. Kantong bajunya kosong, ada lubang kecil di bagian dada depan baju, dan terdapat banyak lumbai di pinggir lubang tersebut, di mana itu berarti lubang itu bukan disebabkan oleh tusukan benda tajam. 如果是锐器正常的话，它一物破裂呢会成裂隙状。 Jika itu bukan disebabkan oleh senjata tajam sejenis pisau, dari mana datangnya begitu banyak darah di baju itu? Polisi kemudian mulai mengunjungi penduduk desa untuk mencari tahu. Mungkin ada yang mengenal siapa pemilik pakaian tersebut. Seorang penduduk desa yang bernama Liu Xiaolin memberitahu kepada polisi bahwa pemilik jaket itu adalah tetangganya, seorang pria yang bernama Zhang Yongcheng yang telah menghilang lebih dari seminggu. Berdasarkan pengakuannya, Yongcheng merupakan mitra Xiaolin dalam mengumpulkan hasil gunung. Pada hari kerja, Yongcheng sering pergi ke rumah Xiaolin untuk mengurus hasil gunung yang dikumpulkannya. 正常每天都是早上3点半到4点时，来到我家帮着装车，开车到厂区小市场去卖水果。 Sekitar pukul 22 malam, tanggal 11 Juni 2008,
Yongcheng meninggalkan rumahnya setelah selesai mengurus barang-barang gunung. Dia mengenakan seragam kamuflase yang sama seperti yang ditemukan polisi ketika dia pergi. Tidak berapa lama kemudian, hasil identifikasi polisi keluar dan noda darah di pakaian itu dipastikan memang benar adalah milik Yongcheng. Dari hasil penyelidikan, setelah tanggal 11 Juni, tidak ada penduduk desa yang pernah melihat Yongcheng lagi. Rumah Yongcheng jaraknya hanya 20 meter saja dari rumah Xiaolin. Mungkinkah dia terbunuh kurang dari 1 menit setelah keluar dari pintu rumah Xiaolin? Polisi segera menghubungi kakak perempuan Yongcheng yang bernama Chang Yan di kampung halamannya di provinsi Liaoning. Chang Yan yang terkejut mendengar adiknya telah hilang, segera datang ke Gunung Changpai untuk membantu polisi dalam penyelidikan. Dengan bantuan Chang Yan dan disaksikan olehnya, polisi berhasil membuka pintu rumah Yongcheng dan melakukan penyelidikan. Tidak ada yang aneh di rumahnya, semuanya terlihat rapi dan barang-barang juga masih utuh di tempatnya. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda pencurian dan pembobolan rumah, tidak ada jejak perkelahian. Bahkan selimut di tempat tidur juga masih terlipat rapi, belum tersentuh sama sekali. Di laci meja samping tempat tidur ada uang tunai beberapa ratus yuan. Jendela di kamar tidur juga masih utuh, tidak ada bekas dicongkel orang, tidak terdapat tanda akan melakukan perjalanan jauh. Desa tempat tinggal Yongcheng berada tidak terlalu besar. Dari desa menuju kawasan hutan gunung Changpai hanya berjarak sekitar setengah jam perjalanan saja. Penduduk desa memberitahu polisi bahwa 2 tahun yang lalu, Yongcheng datang dari kampung halamannya di provinsi Liaoning ke Changpai-san untuk melakukan usaha bisnis hasil gunung. Di mata penduduk desa, Yongcheng adalah pria yang baik dan ramah. Bila ada penduduk desa yang memerlukan pertolongan, dia selalu bersedia membantunya. Saat polisi mengunjungi desa, sekitar 15 meter dari rumah Xiaolin, terdapat tumpukan pasir yang menarik perhatian polisi. Mereka menemukan bahwa ada banyak lalat yang terus-menerus terbang mengelilingi tempat itu. Sepertinya ada sesuatu di dalam pasir tersebut. Setelah memindahkan permukaan pasir yang ada di atas tumpukan pasir tersebut, polisi menemukan noda berwarna merah tua yang diduga adalah bercak darah yang mulai mengering yang telah meresap ke dalam tanah. Polisi mengetahui dari seorang warga desa yang berada di sekitar sana yang mengatakan bahwa dia mendengar ada suara berisik seperti orang berkelahi pada malam tanggal 11 Juni di dekat tumpukan pasir tersebut. Berdasarkan lokasi tumpukan pasir yang terletak di satu-satunya jalan di antara rumah Xiaolin dan rumah Yongcheng, disimpulkan bahwa kemungkinan besar Yongcheng diserang orang sesaat setelah keluar dari rumah Xiaolin. Saat polisi mencoba mencari petunjuk baru, Chang Yan, kakak kandung Yongcheng, datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia bermimpi adiknya Yongcheng terbunuh dan berharap polisi dapat mengirim seseorang untuk menemukan jenazahnya. Polisi mengerti suasana hati kakak Yongcheng saat itu. Wajar jika dia merasa cemas akan keberadaan adiknya yang tiada kabar lebih dari seminggu lamanya, sehingga polisi hanya memberikan beberapa kata-kata dan nasihat yang baik saja. Tapi Chang Yan sangat yakin akan hal itu. Dia mengatakan di dalam mimpinya, adiknya itu telah memberitahukan kepadanya lokasi di mana dia telah dikubur dan meminta agar polisi mengirimkan orang untuk mencarinya. 托梦这东西那是没有科学依据的。 说实话，我真就是不是相信的。描述的就是说这个，在我们这个火车站，火车站以西沿铁路线，在这个铁路线的南侧，那就埋着他的弟弟。
Meskipun polisi tidak mempercayainya, tidak ada dasar ilmiah untuk mencari mayat dalam mimpi. Namun agar tidak mengecewakan Chang Yen dan membuatnya semakin bersedih hati, mereka tetap mengirimkan orang ke lokasi yang ditunjukkan oleh Chang Yen untuk melakukan penyelidikan. 它那个方向指得非常准，有灌木丛，沿途都灌木丛。它边上就有一个毛毛道，这样可以走人。再往前走就是800米左右，就几乎就是无人区了。那地方就是没有人了。 Siapa sangka arahan Chang Yen sangat akurat, tepat di tanah tak bertuan di sepanjang jalur kereta api. Polisi menemukan sebidang tanah yang terlihat tidak normal dengan warna yang sedikit gelap dibandingkan dengan tempat lain yang berwarna putih. 发现有一个地上这个土质不一样，因为这个土质呢感觉发黑。 Polisi segera menggali tanah berpasir hitam tersebut, dan ketika mereka menggali sekitar 1 hingga 2 meter di atas tanah, tiba-tiba ditemukan sesosok tubuh laki-laki. Setelah diidentifikasi, jenazah tersebut adalah Chang Yongcheng yang telah hilang selama lebih dari seminggu. Setelah diotopsi, ditemukan 13 luka di tubuh Yongcheng termasuk tusukan di jantung. Waktu kematiannya diperkirakan sekitar pukul 20 hingga 23 pada 11 Juni 2008. 前胸呢有8处创口，腹部呢有2处创口，左前臂和左肘部呢有3处创口，一共全身是13处创口。有一刀往心脏。 Saat ditemukan, jenazah Yongcheng mengenakan kaos lengan pendek dengan celana kamuflase. Pakaiannya masih terlihat utuh, tidak ada robekan sama sekali. 在这个张永成的这个迷彩服的裤兜里呢，发现了一部手机，有200多块钱。手机呢已经就没有电了。 Tempat ditemukannya jenazah sangat terpencil, sekitar 20 meter dari rel kereta api. Ada pepohonan dan semak belukar setinggi orang yang tumbuh di sekitarnya. Tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadi perkelahian di sana. Tidak ada noda darah yang ditemukan di sekitar lokasi penemuan jenazah Yongcheng. 但是还没发现脚印，当时我们怀疑应该是被人为的把这个伪装了，把这脚印给抹掉了。 Berdasarkan keterangan yang diberikan Xiaolin sebelumnya, yang mengatakan bahwa Yongcheng keluar dari rumahnya sekitar pukul 22 malam. Jika ini benar, berarti sesaat setelah keluar dari rumah Xiaolin, Yongcheng dibunuh sebelum sampai di rumahnya. Berdasarkan berbagai penemuan tersebut, polisi menyimpulkan beberapa hal antara lain. Pertama, Yongcheng ditemukan terkubur di dalam tanah sedalam 2 meter, butuh waktu yang lama dan tenaga yang kuat untuk bisa melakukan itu. Yang kedua, Yongcheng memiliki tinggi 183 cm dengan berat mencapai 100 kg. Bagaimana cara pelaku mengangkut korban ke sana, sedangkan mobil tidak dapat melewati tempat terpencil tersebut? Alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut tubuh korban ke sana? Di mana tempat kejadian perkara yang pertama? Ketiga, bagaimana mungkin Chang Yen secara akurat menunjukkan lokasi di mana adiknya ditemukan hanya dengan mengandalkan mimpi? Di antara berbagai kesimpulan tersebut, mimpi Chang Yen lah yang paling membingungkan polisi. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dan disembunyikan oleh kakak Yongcheng itu. 我当时的第一的感觉就是查这个女的，这个女的有问题。 Selama penyelidikan polisi terhadap Chang Yen, diketahui bahwa Chang Yen yang tinggal di Provinsi Liaoning sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Tempat terjauh yang pernah didatangi sebelumnya hanyalah pergi ke pasar di kota setempat. Seumur hidup dia belum pernah keluar dari Provinsi Liaoning. 能把我们这边的地形说得很清楚，这是主要的困惑点，这太悬了。 Selain itu, Chang Yen dan adiknya memiliki hubungan yang sangat baik dan sepertinya tidak memiliki motif untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi dengan tinggi hanya 156 cm dan bertubuh kurus, sepertinya akan sangat sulit baginya untuk menggali lubang yang begitu dalam sendirian dalam waktu yang singkat. Namun terdapat begitu banyak pertanyaan dan keraguan tentang Chang Yen.
menemukan jenazah hanya berdasarkan mimpi sangatlah aneh dan tidak masuk akal, sehingga polisi masih mencurigai keterlibatan dirinya dengan kematian adiknya itu. 他怎么知道尸体埋在哪儿？所以我们不得不怀疑。要么就是亲自参与了这个事儿，要么就是他知道或者听说他弟弟被害这个事儿。那最起码他姐姐应该是个知情的。 Pada saat yang sama, polisi mendapat petunjuk dari tetangga Yongcheng yang mengatakan bahwa Yongcheng memiliki seorang kekasih yang tinggal serumah dengannya yang bernama Li Mei. 他的周围邻居就反映说，这个张永成曾经跟一个叫李梅的小姑娘在一起居住了。 Namun sebulan sebelum kejadian tersebut, keduanya terlibat pertengkaran hebat karena masalah wanita. Ketika polisi mengkonfirmasi hal tersebut, Li Mei mengatakan bahwa dia dan Yongcheng berasal dari kampung yang sama dan mereka putus setelah pertengkaran tersebut. Li Mei kemudian memutuskan untuk pulang ke provinsi Liaoning dan tidak pernah keluar kota lagi setelahnya. Penyebab pertengkaran karena Li Mei mengetahui bahwa Yongcheng memiliki wanita lain di luar dan wanita itu ternyata adalah rekan bisnisnya Yongcheng, yakni Liu Xiaolin. Polisi kaget mendengar nama itu disebutkan kembali, karena saat pertama bertemu polisi, Xiaolin hanya mengatakan bahwa mereka adalah rekan bisnis, tapi sama sekali tidak menjelaskan perihal hubungan spesialnya dengan Yongcheng. 而这个女人恰恰就是他的生意伙伴，这个刘小林。 Xiaolin mengatakan pada malam kejadian, setelah Yongcheng pergi, dia hanya tinggal di rumah bersama dengan para saudaranya. Semua yang dikatakannya itu juga dibenarkan oleh kesaksian para saudaranya. Namun apakah masih ada rahasia lain yang masih disembunyikan olehnya? 就在刘小杰门口发现血迹，还发现死者的衣服，那么刘小杰的所谓嫌疑就上升。 Saat diinterogasi kembali oleh polisi, Xiaolin tidak dapat mengelak dan mengakui perselingkuhannya dengan Yongcheng. Dia mengatakan bahwa suaminya jarang pulang ke rumah pada hari kerja, sedangkan dia dan Yongcheng hampir setiap hari bertemu, sering mengumpulkan hasil gunung bersama, sehingga lama-kelamaan timbul perasaan saling suka, saling jatuh cinta. 他的话来讲，可能是说的比他自己老公对他关照还多一些，这是一种生活和情感的关照。 Namun melalui berbagai penyelidikan, diketahui bahwa hubungan di antara keduanya cukup baik. Tidak ada konflik keuangan. Oleh karena itu, pembunuhan demi cinta dan demi uang sepertinya tidak mungkin terjadi. Dia juga tidak memiliki waktu dan motif untuk melakukan kejahatan tersebut. 说这个情杀也不可能性不大，这图财这块呢也不大。 Polisi kemudian mengalihkan perhatiannya kepada suami Xiaolin yang bernama Gu Tahai. Berdasarkan penyelidikan, diketahui Xiaolin dan suaminya berasal dari desa yang sama dan telah menikah selama 10 tahun. 她老公呢，就是在离本地比较远的一个地方，然后上班，然后又总不来照顾她。 Penduduk desa mengatakan Tahai memiliki temperamen yang jujur, baik, dan menuruti perkataan Xiaolin. Satu-satunya hal yang membuat Xiaolin merasa tidak puas adalah pekerjaan suaminya yang berprofesi sebagai pekerja pemeliharaan jalur kereta api. Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertugas di tempat kerja dan hanya memiliki sedikit waktu untuk pulang ke rumah. Mendengar hal tersebut membuat polisi semakin curiga kepadanya. Tahai pasti sangat familiar dengan lingkungan di sekitar jalur kereta api tersebut. 他就是维护这个铁路沿途这个铁路设施安全，具备熟悉现场周边环境的条件。 Polisi juga mengetahui bahwa Tahai bekerja di malam terjadinya pembunuhan terhadap Yongcheng. Namun sayangnya, dikarenakan diterapkan sistem satu orang satu shift, sehingga tidak ada yang bisa membuktikan apakah Tahai memiliki waktu untuk melakukan kejahatan tersebut. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan kesaksian apapun. Sementara Tahai sendiri juga tidak dapat memberikan bukti kuat untuk mengesampingkan kecurigaan polisi kepadanya. 他那个交接班以后啊，基本上就是一个班就是一个人的。 Setelah melancarkan penyelidikan mendalam terhadap hubungan sosial Xiaolin,
akhirnya muncul seorang pria yang bernama Han Cekang. Yang membuat polisi menaruh kecurigaan kepadanya adalah karena sehari setelah Yongcheng ditemukan meninggal, pria bernama Cekang ini tiba-tiba menghilang dari desa, tidak bisa dihubungi lagi sama sekali. 我们发现韩在正式发现尸体那天以后，他就不见了。他突然就没了，那么他的疑点就突然上升。 Diketahui bahwa Cekang adalah mantan kekasih Xiaolin sebelum Yongcheng, dan keduanya juga melakukan bisnis barang gunung bersama sebelumnya. Xiaolin mengatakan bahwa setelah menjalani hubungan dalam waktu yang lama, dia menemukan bahwa Han Cekang adalah orang yang berpikiran sempit, sangat posesif, dan bahkan tidak mengizinkan Xiaolin untuk berbicara dengan pria lain. 占有欲非常强，就比如说平时有这个男同事跟刘晓林多说几句话，韩志刚也莫名其妙的，俗称叫吃醋也好，叫挑理也行。 Meskipun Xiaolin berselingkuh dengan Cekang, tapi dia tidak pernah berpikir untuk bercerai dengan suaminya. Saat Tahai ada di rumah, Cekang sering secara sengaja pergi ke rumah Xiaolin untuk mencarinya. Hal ini tentu saja semakin membuat Xiaolin merasa tidak senang kepadanya. 说实话，我很烦他，也怕他纠缠我。 Menurut Xiaolin, sepertinya Cekang juga mengetahui hubungannya dengan Yongcheng. Suatu malam 2 bulan yang lalu, saat itu Xiaolin dan saudara-saudaranya baru saja hendak tidur. Tiba-tiba Cekang menyelinap masuk ke dalam rumah, meminta agar Xiaolin memutuskan hubungannya dengan Yongcheng. 跟他说我知道你跟那个张之间的关系。 就是希望你以后跟他不要再有这种关系。 Namun saat polisi tiba di rumah Han Cekang, keluarganya mengatakan bahwa Cekang sedang pergi ke kota Qingtou di provinsi Shantung untuk menemui putrinya yang sedang kuliah di sana. Polisi merasa alasan tersebut tidak masuk akal karena sekarang bulan Juni dan sebentar lagi universitas akan libur. Rasanya aneh untuk mengunjungi putrinya saat ini. 6月份是在正常按照学校来讲，应该马上要放暑假了。这个时候是没有特殊情况的话，没有必要再去看孩子。那孩子放假就直接回家了。 Kecurigaan polisi semakin besar kepada Cekang karena ponselnya tidak dapat terhubung sama sekali. 因为你出门在外了，手机正常应该是开着的，保持跟家人的联系。 Namun adik laki-laki Cekang memberikan kesaksian bahwa dia melihat kakaknya itu berada di rumah sekitar pukul 11 malam di hari kejadian. Tapi dalam pandangan polisi, tidak ada bukti yang mendukung kesaksian tersebut, sehingga Cekang masih ditetapkan sebagai tersangka yang paling dicurigai. 案件没破之前，这些疑点我们不能单听这个面之词，所以说他的疑点一直存在，没有旁证来佐证。 Menghadapi interogasi lain dari polisi, Xiaolin akhirnya mengungkapkan detail yang selama ini dikhawatirkannya, yaitu 2 buah pisau tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Menurut pengakuan Xiaolin, 2 bulan sebelum Yongcheng meninggal, dia melihat suaminya Tahai menaruh 2 pisau di lemari di dalam rumahnya. Tapi setelah kejadian yang menimpa Yongcheng terjadi, saat sedang menyusun lemari pakaian, dia menemukan bahwa kedua pisau tersebut telah hilang. Alasan mengapa dia awalnya tidak berani menyebutkan hal ini adalah karena dia takut suaminya benar-benar adalah pelakunya. Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Tahai menyangkal kalau dia mempunyai 2 pisau. 要我们当时的第一考虑，那这是不是就是凶器？作案之后把他隐匿了。如果真不是他干的，有刀你就说你有刀，是不是？没有必要隐瞒那个事儿。 Berdasarkan keterangan yang diberikan Xiaolin, kedua pisau itu telah diambil kembali oleh suaminya. Tapi sekarang Tahai malah membantah keberadaan kedua pisau tersebut. Terkait Tahai, pihak kepolisian mengeluarkan hipotesis sebagai berikut. Tahai diliputi rasa dendam setelah mengetahui tentang hubungan istrinya dengan Yongcheng. Jadi di malam kejadian, dia menyelinap keluar dari tempat kerjanya untuk menyergap Yongcheng di pinggir jalan dan membunuhnya. Kemudian dia berencana akan menguburkan tubuhnya ke dalam lubang yang telah sejak lama dipersiapkannya.
Namun sayangnya, dalam prosesnya dia ketahuan oleh Chang Yen yang saat itu kebetulan datang menemui Xiaolin untuk mencari adiknya itu. Sehingga Tahai terpaksa harus menyogok sejumlah besar uang kepada Chang Yen agar tidak melaporkan perbuatannya. Tapi meskipun Chang Yen telah menerima uang tersebut, dia merasa kasihan dan tidak tahan membayangkan adiknya itu dikubur di alam liar begitu. Sehingga dia mengarang cerita berpura-pura diminta oleh adiknya dalam mimpi untuk melapor kepada polisi tentang keberadaannya dengan tujuan agar jenazah adiknya itu dapat dimakamkan dengan layak. Meskipun di dalam dugaan tersebut tidak ada kaitannya dengan Han Cekang, tapi keseluruhan cerita sepertinya lebih masuk akal sehingga polisi kembali menemui Tahai dan Chang Yen untuk diinterogasi. Namun tanpa terduga, Tahai malah tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan antara istrinya dengan Yongcheng. Ternyata dia dan Yongcheng adalah teman akrab. Mereka sering minum dan mengobrol bersama. Tahai tidak menyangka, ternyata mereka bermain api di belakangnya. 他跟这个张永成呢，俩人的关系还可以，因为他就一回来以后，有的时候跟张永川一起。 Sementara itu, adik laki-laki Tahai memberikan informasi kepada polisi bahwa setelah Yongcheng meninggal, Tahai menemuinya dan secara diam-diam memberikan sebuah paket untuk disimpan olehnya. Namun ketika dibuka, dia menemukan 2 pisau baja di dalamnya. Namun polisi merasa aneh, pisau tersebut terlihat sangat bersih dan baru, tidak ada debu sedikit pun, bahkan tidak ada sidik jari yang ditemukan sama sekali. 就感觉说好像是说的刚刚被处理过，因为上面连灰尘都没有。 Ketika ditanya, Tahai menjelaskan bahwa dia menyembunyikan kedua pisau tersebut karena khawatir polisi akan mencurigai dia dan istrinya yang mencelakai Yongcheng. Pasalnya seragam kamuflase itu juga ditemukan di depan rumahnya. Setelah diidentifikasi, ditemukan bahwa bentuk kedua pisau Tahai tidak sesuai dengan luka yang ada di tubuh Yongcheng. Dengan kata lain, kedua pisau Tahai bukan senjata yang digunakan untuk menghabisi Yongcheng. Meski saat ini belum ada bukti yang kuat mengenai apakah Tahailah pelakunya, kedua pisaunya disita oleh polisi. Dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dikarenakan Tahai telah dengan sengaja menyembunyikan pisau yang sedang dicari polisi, sehingga dia pun ditahan untuk diselidiki lebih lanjut. Penyelidikan kasus ini untuk sementara kembali menemui jalan buntu. Sudah lebih dari setengah bulan sejak kejadian tersebut, penyelidikan polisi masih belum mengalami kemajuan baru. Dalam cinta segi 4 ini, kini hanya Cekang yang tersisa sebagai tersangkanya. Namun jika pelakunya benar-benar adalah Cekang, apakah dia bermaksud menjebak Xiaolin dengan melemparkan baju kamuflase milik Yongcheng ke dekat depan pintu rumah Xiaolin? Yang menjadi tugas polisi sekarang adalah bagaimana cara untuk menemukan Cekang yang telah menghilang. Setelah berkomunikasi dengan Xiaolin dan Tahai untuk menangkap Cekang, polisi mengambil keputusan yang berani dengan menggunakan strategi kuno. Untuk memancing ular keluar dari lubangnya, polisi sengaja merilis berita yang mengatakan bahwa kasus telah terselesaikan dan pelakunya ternyata adalah suami Xiaolin, Gu Tahai. Liu Xiaolin的家属，还有这个顾大海本人也沟通了，对外宣称你就是犯罪嫌疑人，把你刑拘抓起来了。 Benar saja, tanpa diduga, Cekang kembali ke Gunung Changpai pada hari ketiga setelah berita tersebut dirilis, sehingga berhasil ditangkap oleh polisi. Namun Cekang menolak untuk mengakui fakta kejahatannya, dan memang polisi sementara ini belum memiliki bukti yang cukup. Namun untunglah, saat interogasi lebih lanjut dilakukan terhadap Cekang, sebuah bukti penting muncul. Seorang penduduk desa mengatakan bahwa pada malam tanggal 11 Juni, Cekang telah meminjam gerobak dorong darinya dengan alasan mau mengangkut pasir. Kemunculan gerobak dorong segera membuka banyak misteri dalam kasus ini, karena membawa pasir dalam kegelapan di tengah malam sangatlah tidak masuk akal.
要运点沙子，借走了，这就不正常。运沙子哪有晚上运的，也看不见的。Yang lebih aneh lagi, di hari kedua setelah Yongcheng terbunuh, Cekang mengembalikan gerobak dorong tersebut dalam keadaan telah dicuci hingga bersih. Polisi berasumsi kemungkinan besar Cekang menggunakannya untuk mengangkut tubuh Yongcheng yang memiliki berat 100 kg itu dan kemudian menguburnya di samping rel kereta api. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam terhadap gerobak tersebut, walaupun telah dibersihkan dengan sangat baik, akhirnya polisi berhasil menemukan beberapa tetes darah di bagian dasar gerobak, dan setelah diuji, ternyata itu adalah benar darah milik Yongcheng. Tapi tetap saja, penemuan noda darah pada gerobak tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Cekanglah pelakunya. Di dalam interogasi yang dilakukan terhadapnya, Cekang juga bersikeras tidak mau mengakuinya. 但是单凭这个独轮车是没法认定他犯罪的。 因为还有这个其他的证据需要佐证他的犯罪事实。 Setelah mendapatkan surat perintah, polisi Chang Paisan segera melakukan penggeledahan dengan teliti di rumah Cekang. Saat berada di halaman rumah, di dasar pemandian sederhana, ditemukan sebuah kantong plastik berisi 2 buah pisau tajam. Dihadapkan pada bukti yang kuat tersebut, Cekang akhirnya mengakui semua perbuatannya. 把这个凶器提取之后，上面也确实略微有点斑斑血迹，马上送检。送检最终比对，也确实是张永成的血迹。 Selama interogasi, Cekang memberitahu polisi bahwa dia sangat menyukai Liu Xiaolin. Dia merasa kemunculan Chang Yongcheng menyebabkan Liu Xiaolin meninggalkannya. Sifat posesif yang kuat membuat Han Cekang kehilangan akal sehatnya dan memutuskan untuk membunuh Chang Yongcheng. Setelah memutuskan untuk melenyapkan saingannya itu, Cekang mencari tempat di mana tubuh Yongcheng akan dikuburkan. Pada malam tanggal 11 Juni 2008, Cekang membawa pisau ke rumah Yongcheng. Dia kebetulan bertemu Chang Yongcheng yang sedang berjalan keluar dari rumah Liu Xiaolin yang membuatnya marah dan bergegas maju mendekati Yongcheng dan mulai melayangkan pisau berkali-kali ke tubuhnya. 我见到他之后， 就用手里拿着相对窄点的单刃刀捅了张永成几刀，边退边和我厮打，之后他就倒地了。 Pada saat itulah seragam kamuflasenya robek di bawah tumpukan kayu bakar. Yongcheng berusaha melarikan diri, namun dikejar oleh Cekang dan akhirnya terjatuh di samping tumpukan pasir di pinggir jalan. 那期间刚死，人的血流动。 大部分的血液已经流到这个沙堆里边了。那他是杀完人之后，这个因为很黑，晚上9点多钟，那个尸体就在那儿躺着没动。他要去回家收拾独轮车，又拿着锹，然后又拿着塑料布。 Pada saat itu, adik Cekang kebetulan keluar dari rumah dan melihatnya. Namun dia tidak melihat noda darah di tubuh kakaknya itu di malam yang gelap. Itu jugalah mengapa dia mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat kakaknya itu di malam kejadian dan mengira memang Cekang sedang berada di rumah saat itu. 他弟弟确实看到在家，那个时候韩志刚已经刑完凶了。他弟弟说那是没有说谎，但他弟弟不知道这个真实情况是什么情况。 Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa seluruh proses kejahatan dilakukan oleh Cekang sendiri. Sementara mimpi yang dialami Chang Yen saat itu sebenarnya hanyalah sebuah kebetulan belaka. Mungkin semua itu bisa terjadi karena keinginan kuat Chang Yen untuk menemukan adik laki-lakinya. Setelah kebenaran terungkap, Liu Xiaolin dan Kutahai meninggalkan kampung halamannya. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. 再好的蛋糕都不是你的，你不能去切。但恰恰杀害他的还不是别人的丈夫，是这个刘晓林的另外一个情人。 Pada tanggal 17 Maret 2009, Pengadilan Menengah Rakyat Prefektur Yanbian di Provinsi Jilin menjatuhkan hukuman mati kepada Han Cekang karena dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja dengan hukuman percobaan 2 tahun. Mimpi Chang Yen adalah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin ini adalah semacam bentuk kasih sayang yang mendalam antara saudara kandung, sehingga dengan mimpinya, dia berhasil membantu polisi dalam menyelesaikan kasus ini.
Atau mungkin juga beberapa hal memang memiliki takdirnya sendiri. Selingkuh adalah hal yang paling egois yang dapat dilakukan seseorang dalam suatu hubungan. Jika kamu tidak bahagia dengan orang yang bersamamu, akhiri saja sebelum memulai dengan yang lain. Selingkuh itu ibarat racun, sedikit saja sudah bisa merusak seluruh tubuh. Bermain api memang seru, tapi ingatlah ujung-ujungnya kamu yang bakal terbakar sendiri. Tidak ada kata maaf dalam sebuah perselingkuhan, karena selingkuh bukanlah kesalahan, itu adalah pilihan yang disengaja. Bagaimana menurut teman-teman dengan mimpi Chang Yen? Kira-kira apa yang membuatnya bisa mengetahui keberadaan adiknya dengan sangat tepat? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye. Terkadang wanita cantik menganggap dirinya sulit untuk dicurigai jika melakukan kejahatan. Namun pemikiran keliru inilah yang membawa mereka selangkah demi selangkah menuju kepada jurang kehancuran. Ini adalah salah satu kisah teraneh yang pernah terjadi dalam sejarah hukum di negara Cina terhadap seorang terpidana wanita tercantik yang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal oleh dokter medis yang memeriksanya. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Heilongjiang, negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Sekitar pukul 11 siang, tanggal 1 April 2005, Hakim dan jaksa di Kabupaten Fangcheng, Provinsi Heilongjiang, baru saja menyelesaikan eksekusi hukuman mati terhadap seorang wanita. Karena hari sudah siang, mereka pun mampir ke restoran terdekat untuk makan siang. Namun belum juga hidangan disajikan, mereka menerima kabar dari rumah duka bahwa terpidana mati yang sudah mereka eksekusi tadi tiba-tiba hidup kembali sebelum dikremasi. Semua orang kaget mendengar kabar tersebut dan bergegas pergi ke rumah duka untuk memeriksa keadaan. Saat tiba di sana, selain melihat para keluarga terpidana yang sedang berduka, mereka juga melihat terpidana wanita tersebut sedang berada dalam posisi duduk di dalam ruang kremasi dan mengeluarkan suara yang tidak jelas, meneriakkan sesuatu tanpa henti, seperti sedang menangis. Terlihat para staf dan anggota keluarga panik melihat situasi tersebut. Bagaimana bisa seorang yang sudah dinyatakan meninggal bisa hidup kembali? Ketika ditanya oleh dokter forensik, apakah namanya Pi Li Mei, wanita tersebut hanya menganggukkan kepala pelan tanpa mengeluarkan suara. Siapakah wanita yang dijatuhi hukuman mati tersebut? Kejahatan besar apakah yang telah dilakukan olehnya? Mengapa orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Bagaimana akhir dari kasus aneh ini? Lahir pada tahun 1983 dan dibesarkan di pedesaan bersama dengan kedua orang tuanya dan juga kakek neneknya di Kabupaten Fangcheng, Provinsi Heilongjiang. Pi Li Mei sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Mereka tinggal di daerah pegunungan terpencil dengan kondisi ekonomi yang relatif terbelakang. Anak-anak sejak muda sudah harus membantu orang tuanya bekerja mencari uang sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Li Mei tumbuh menjadi anak gadis yang cantik sekali, dan bahkan sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak anak laki-laki yang menyukai dan mengejar dirinya. Mereka membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, membelikan Li Mei barang-barang dan makanan kesukaannya. Li Mei sangat senang diperlakukan seperti ratu di sekolahnya, bangga akan kecantikan yang dimilikinya. Namun berbanding terbalik dengan semua itu, karena pengaruh berbagai faktor, Li Mei juga tumbuh menjadi anak yang malas belajar dengan nilai pelajaran yang hampir selalu buruk. Pada tahun 1999, setelah lulus dari sekolah menengah pertama,
dikarenakan pabrik tempat bekerja orang tua Limei bangkrut. Mereka terpaksa pindah ke ibu kota Harbin untuk bekerja di sana, meninggalkan Limei dirawat oleh kedua kakek dan neneknya. Ditinggal pergi kedua orang tuanya, kehidupan remaja Limei menjadi semakin berantakan. Dia tidak berminat untuk belajar dan memutuskan untuk berhenti sekolah saat masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Pada tahun 2001, Ibu Limei takut putrinya akan terjerumus ke pengaruh buruk, sehingga memintanya untuk tinggal bersama mereka di Harbin dan memperkenalkannya ke sekolah kecantikan dan tata rambut, dengan harapan Limei bisa mempelajari beberapa keterampilan, sehingga kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan menemukan suami yang baik. Limei yang suka dengan kecantikan tentu saja menerima permintaan ibunya dengan senang hati. Setelah belajar lebih dari setahun lamanya dan menguasai banyak keahlian tentang kecantikan, pada bulan April 2003, Limei pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Fangcheng dan membuka sebuah salon kecantikan yang diberi nama Salon Kecantikan dan Tata Rambut Limei. Limei yang memang sudah cantik setelah belajar banyak mengenai kecantikan dan mengetahui cara mendandani dirinya, dia berubah menjadi semakin cantik dan seksi, selalu menjadi pusat perhatian saat sedang berjalan di kerumunan orang. Meskipun salon Limei hanya berupa toko kecil saja, namun bisnisnya berkembang dengan sangat cepat. Dikarenakan Limei selalu tampil menawan, sehingga pelanggan pria di salonnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan wanita. Mereka sangat senang mengunjungi salonnya dan menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan hati Limei, berusaha menarik perhatiannya. Walaupun pendidikan Limei tidak tinggi, namun dia sadar bahwa dirinya yang cantik, ditambah dengan posisinya sekarang adalah bos pemilik salon, sehingga dia menunjukkan sikap seperti seorang yang sulit untuk didekati. Bahkan para pria menganggapnya sebagai wanita cantik yang ramah, namun sedikit dingin. Keberhasilan Limei dalam bisnis salonnya membuat kedua orang tuanya sangat bangga kepadanya. Kekhawatiran akan masa depan putri mereka berangsur-angsur sirna. Mereka menaruh harapan yang besar kepada Limei, berharap kelak dia akan mendapatkan pasangan hidup yang mapan agar masa depannya semakin cerah. Pada bulan Maret 2004, seorang pemuda bernama Chiang Lai datang ke salon untuk memotong rambut. Penampilannya yang lembut ditambah dengan pendidikannya yang tinggi membuat dia berbeda dengan pria-pria yang lainnya. Lai yang 3 tahun lebih tua dari Limei terlihat sangat sopan dan tahu bagaimana menghormati serta memperlakukan wanita dengan baik. Lai yang belajar filsafat di perguruan tinggi selalu berhasil membuat Limei terkesan dengan kata-kata yang diucapkannya. Dan ditambah lagi dengan penampilannya yang terlihat seperti anak orang kaya, semakin menarik perhatian Limei. Dia belum pernah bertemu dengan pria seperti itu sebelumnya, sehingga Limei merasa bahwa pria inilah pangeran menawan yang sebenarnya. Pada awalnya hubungan mereka berdua berjalan dengan sangat mulus sekali. Lai akan datang ke salon untuk menjemput Limei sepulang kerja. Kemudian mereka akan makan malam bersama, belanja, dan berkencan. Lai mengatakan kepada Limei bahwa dikarenakan dia mengambil jurusan filsafat di Universitas Heilongjiang, sehingga agak sulit untuk mencari pekerjaan yang cocok untuknya. Karena itu dia pun sementara bekerja paruh waktu di sebuah departemen layanan pengetikan sambil mencari pekerjaan yang lebih bagus dari itu. Limei tidak mempermasalahkan pekerjaannya karena dia percaya kelak Lai pasti akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di masa depan. Lagi pula Lai berasal dari keluarga kaya, jadi hal itu bukanlah masalah besar bagi mereka berdua nantinya. Hubungan mereka semakin akrab. Limei bahkan memanggil manja Lai dengan sebutan suami. Awalnya Lai kelihatan sangat bermurah hati, walaupun bukan barang-barang yang mahal, tapi dia sering membelikan Limei hadiah-hadiah kecil dan mengajaknya keluar makan di restoran. Namun seiring berjalannya waktu, Limei yang memang suka berbelanja, belakangan ini bukan saja tidak dibelikan hadiah olehnya, namun Lai malah menasehati Limei untuk tidak boros, tidak perlu memberi barang yang tidak penting. Selain itu, saat keluar berdua, Lai juga lebih memilih makan di rumah daripada makan di luar. Bahkan kadang Limei yang harus membayarnya. Karena banyaknya keanehan dan kejanggalan dalam hubungan mereka,
mulai timbul pertanyaan dan keraguan di dalam hati Li Mei akan identitas Lei. Benarkah dia keturunan anak orang kaya? Setelah sekian lama, Lei juga tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut membuat Li Mei meragukan pendidikannya juga. Namun ketika ditanya, Lei selalu mengelak dengan berbagai alasan, tidak mau menceritakan apapun. Di sisi lain, Lei dengan perasaan bahagia menceritakan perihal hubungannya dengan Li Mei kepada atasan wanita di tempat kerjanya yang bernama Chang Hua. Lei dengan bangga memberitahu Chang Hua bahwa dia telah menemukan seorang wanita cantik yang bernama Pi Li Mei. Chang Hua menasehati Lei agar dia jangan terlalu terbawa perasaan dalam menjalin hubungan, terutama dengan wanita cantik, karena andaikan putus di tengah jalan, maka tidak akan terlalu sakit hati. Harus bisa lebih berhati-hati dan bisa menjaga diri. Namun Lei berkata bahwa Chang Hua berpikiran kuno, sehingga nasihatnya tidak dianggap serius olehnya. Lei yakin cinta Li Mei tidak akan pernah berubah dan akan selalu setia kepadanya. Namun ternyata apa yang dikatakan oleh Chang Hua akhirnya menjadi kenyataan. Tidak lama setelah itu, pada bulan Mei 2004, Li Mei yang memang sudah meragukan Lei akhirnya bertemu dengan seorang pria berusia 23 tahun yang bernama Qin Wan. Walaupun penampilan Qin Wan memang tidak setampan Lei, namun dia adalah anak seorang pengusaha terkenal di Kabupaten Fangcheng. Ayah Qin Wan yang bernama Qin Shoufu adalah seorang wiraswasta terkenal dengan kekayaan yang melimpah. Sejak kecil, Qin Wan yang hidup dalam kemewahan tumbuh menjadi anak yang bandel, tidak suka belajar, bahkan tidak lulus sekolah dasar kelas 3. Setiap kali membuat masalah, maka akan diselesaikan dengan uang. Setelah dewasa, dia menjabat sebagai wakil manajer umum di perusahaan ayahnya. Namun dia tidak pernah bekerja dengan serius, tidak pernah berusaha belajar dalam mengelola bisnis keluarganya. Sejak usia 16 tahun, kerjaannya hanya menghabiskan uang dan berkencan dengan para gadis. Namun hingga usianya beranjak 23 tahun, tidak ada yang dipacarinya dengan serius. Alasannya karena dia belum menemukan gadis yang benar-benar cantik. Suatu hari di bulan Mei 2004, saat Qin Wan pergi ke salon Li Mei untuk gunting rambut, dia jatuh cinta kepada Li Mei pada pandangan pertama. Belakangan dia mengetahui hubungan Li Mei dengan Lei, namun dengan keunggulannya dalam masalah ekonomi, membuatnya mudah untuk menarik perhatian Li Mei. Dia menghabiskan banyak uang untuk Li Mei, membelikannya berbagai macam hadiah dan barang-barang berharga lainnya. Li Mei yang memang hobi berbelanja dan mengumpulkan barang-barang mewah, tentu saja dengan senang hati menerima semua pemberiannya dan mulai membuka hati untuknya. Li Mei secara perlahan tapi pasti mulai menjauh dari Lei, mulai melewatkan janji bertemu, mencari beribu alasan untuk menghindar darinya. Li Mei berharap Lei akan sadar dan pergi dari kehidupannya dengan sukarela. Namun Lei yang belum mengetahui tentang hubungan Li Mei dengan Qin Wan masih berpikiran positif dan berharap hubungan mereka akan baik-baik saja. Suatu hari, Lei memberitahukan kepada Li Mei tentang rahasia identitas dirinya, di mana dia memang adalah benar seorang mahasiswa jurusan filsafat, sehingga tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Namun dia bukanlah keturunan orang kaya, melainkan anak dari keluarga miskin pedesaan. Mengetahui hal tersebut tentu membuat Li Mei semakin bertekad untuk segera putus dengan Lei. Saat Li Mei dihubungi oleh Lei, dengan suara dingin Li Mei menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan mereka dan menyuruh Lei agar tidak mengganggunya lagi. Lei yang panik bergegas ke tempat Li Mei untuk meminta penjelasan alasan dia diputusin. Akan tetapi apa yang dilihatnya di sana lebih mengejutkan lagi. Ternyata saat itu Li Mei sedang berduaan dengan seorang pria yang tidak dikenalnya di dalam kamar Li Mei. Tentu saja Lei sangat marah melihat itu semua dan menanyakan kepada Li Mei siapa gerangan pria tersebut. Li Mei yang kaget melihat kedatangannya segera meminta pacar barunya tersebut untuk mengusir Lei dari sana. Qin Wan menyuruh Lei untuk segera pergi. Namun dikarenakan Lei berusaha melawan, sehingga dia pun mendapatkan pukulan dan tendangan dari Qin Wan sebelum akhirnya berhasil diusir keluar dari rumah Li Mei.
Walaupun begitu, hari-hari berikutnya, Lei tidak berputus asa. Dia berkali-kali berusaha menghubungi dan mendatangi Li Mei untuk membujuknya agar bisa menerimanya kembali. Namun Li Mei yang sudah menemukan pacar baru yang sangat kaya, tentu saja tidak berniat untuk bersamanya lagi. Lei mengatakan bahwa pacar barunya tersebut jelek dan kelihatan tidak berpendidikan, hanya mengandalkan uang orang tuanya saja. Namun Li Mei membalasnya dengan mengatakan, walaupun Lei tampan dan berpendidikan luas, tapi tidak berguna. Gaji Lei yang hanya 700 yuan atau sekitar 1,5 juta rupiah per bulan tidak cukup untuk membeli sekotak kosmetik untuknya. Bagaimana bisa Lei bicara soal masa depan yang cerah? Lei berpendapat bahwa ada pasangan yang miskin dan hanya memiliki cinta saja, namun mereka bisa hidup bahagia juga. Ada juga pasangan yang kaya raya, tapi tidak memiliki cinta dan kebahagiaan. Li Mei berkata bahwa itu semua hanyalah filosofi omong kosong dari seorang pria malang seperti Lei saja yang tidak berguna bagi wanita seperti dirinya. Bagi Li Mei, filosofi yang paling tepat adalah uang dan kekayaan. Lei yang diputuskan secara sepihak oleh Li Mei merasa sangat sedih sekali. Sewaktu kecil dia hampir putus sekolah karena miskin, dan sekarang dia kehilangan cinta karena miskin juga. Mengapa nasibnya begitu pahit? Lei menjadi stres, mudah tersinggung dan marah, sehingga sampai mempengaruhi pekerjaannya, sehingga kembali diingatkan oleh atasan wanitanya. Chang Ho menasehatinya dengan mengatakan bahwa hanya ketika seorang wanita mencintaimu, maka kamu adalah pangeran menawannya. Namun jika dia membencimu dan kamu terus mengganggunya, maka kamu akan menjadi duri di sisinya, yang tentu saja akan segera disingkirkan olehnya secepat mungkin. Rekan kerja Lei juga memberikan nasihat kepadanya agar menjauhi wanita serakah seperti Li Mei. Harus bisa berpikir jernih dan menerima kenyataan yang ada. Segera pergi meninggalkannya agar bisa mencari dan mendapatkan cinta yang baru. Namun sayangnya, semua masukan dan nasihat tersebut hanya dianggap angin lalu saja oleh Lei. Dia masih percaya suatu saat Li Mei pasti akan bisa balik ke dalam pangkuannya. Pada tanggal 19 Juni 2004, Lei kembali menemui Li Mei untuk mencurahkan perasaan sedihnya karena ditinggal pergi oleh Li Mei. Namun Li Mei yang sudah bulat tekadnya untuk putus, tidak menggubrisnya dan menyuruhnya pergi dari sana secepatnya. Lei mengatakan bahwa selama ini dia telah menghemat pengeluaran pribadinya. Bahkan di saat ibunya ulang tahun, dia tidak memberikan apapun untuk ibunya. Dia telah menghabiskan lebih dari 7.000 yuan atau sekitar 15 juta rupiah untuk Li Mei. Tapi mengapa Li Mei begitu tega memperlakukannya begitu? Li Mei marah mendengar perkataan Lei yang begitu perhitungan dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Dia mengatakan bahwa selama ini dia telah ditiduri Lei berkali-kali. Apa gunanya 7.000 yuan itu dibandingkan dengan pengorbanannya? Kecantikan dan tubuhnya tentu jauh lebih berharga dari semua uang yang telah dihabiskan oleh Lei. Pacar barunya membelikan perhiasan seharga lebih dari 20.000 yuan atau sekitar 41,7 juta rupiah. Bagaimana Lei bisa membanding-bandingkan itu semua? Li Mei kemudian menelpon Jin Wan untuk membantunya mengusir pergi Lei. Ketika tiba di sana, Jin Wan memberikan uang sebesar 20.000 yuan kepada Li Mei agar dia bisa mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkan oleh Lei. Namun Lei tidak mau menerimanya karena dia hanya menginginkan Li Mei untuk kembali bersamanya. Li Mei yang marah menampar pipinya dan menyuruhnya pergi dari sana secepatnya. 4 hari kemudian, pada tanggal 23 Juni 2004, Lei kaget karena Li Mei tiba-tiba menelpon dan mengajaknya untuk berkencan. Tentu saja pada awalnya dia tidak mempercayai pendengarannya sendiri. Bagaimana mungkin Li Mei bisa mengajaknya bertemu, padahal kemarin baru saja diusir olehnya. Namun suara Li Mei yang terdengar genit mengalahkan logika yang ada. Dia yang memang setiap saat selalu merindukan Li Mei dengan cepat terbujuk rayuannya dan menganggap bahwa Li Mei benar-benar telah berubah dan mau bersamanya kembali. Li Mei mengajaknya untuk bertemu di sebuah hutan di area pegunungan. Tanpa banyak pikir, dia permisi kepada atasannya di kantor
dan sempat meminjam uang 500 yuan atau sekitar 1.040.000 rupiah sebelum pergi bertemu Limei. Sesampainya di lokasi pertemuan di kaki gunung, Lei terpesona melihat Limei yang mengenakan pakaian yang sangat seksi menggoda sedang menunggunya di sana. Limei mengatakan bahwa di dalam hutan sana terdapat pemandangan yang sangat bagus. Mereka bisa menghirup udara bebas dan bersantai di sana nanti. Lei yang sudah seperti kerbau dicucuk hidungnya hanya bisa mengikuti semua perkataan Limei tanpa bertanya macam-macam. Di jalan setapak hutan, Limei meminta Lei untuk menggendongnya di punggung karena lelah berjalan. Karena sudah lama tidak berdekatan dengan Limei, Lei pun dengan senang hati melakukannya. Ternyata perjalanan mereka sungguh melelahkan, semakin lama semakin menanjak, membuat Lei capek dan kewalahan. Namun dia tetap berusaha kuat dan tidak menunjukkannya kepada Limei. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, Lei kelihatan terengah-engah dan mengeluarkan banyak keringat. Di dalam hutan yang sunyi itu, Lei yang sudah lama tidak berhubungan dewasa dengan Limei, merasa saat ini dia punya kesempatan untuk melakukannya, sehingga dia segera memeluk erat Limei dan berusaha menurunkan pakaiannya. Ternyata Limei tidak menolaknya dan bahkan membalasnya dengan ciuman dan rayuan yang semakin membuat Lei bernafsu. Dengan ditemani oleh suara daun yang tertiup angin dan kicauan burung, mereka pun saling memacu adrenalin di atas rerumputan. Setelah selesai, Limei kembali mengajak Lei untuk melanjutkan perjalanannya dan mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Walaupun kelelahan, namun Lei tidak berani menolaknya, takut Limei akan marah dan ngambek. Setelah mendaki cukup lama, akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang ditunjuk oleh Limei. Dan belum juga sempat beristirahat, Limei kembali merayu dan mengajaknya bercinta di sana. Lei sebenarnya sudah sangat lelah, namun godaan Limei mengalahkan segalanya. Mereka akhirnya kembali melakukan hubungan dewasa. Setelah selesai, Lei yang haus meminta Limei mengambil minuman untuknya. Limei mengeluarkan sebotol Coca-Cola dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Lei. Lei yang tidak sadar akan bahaya yang mengintainya, ditambah dengan tubuhnya yang lelah dan haus, langsung menenggak minuman tersebut dan menghabiskannya di saat itu juga. Tidak berapa lama kemudian, Lei merasa ada yang salah dengan perutnya dan baru menyadari bahwa minuman tadi rasanya sedikit beda, tidak seperti minuman cola pada umumnya. Dia akhirnya sadar minumannya telah diberi racun oleh Limei. Lei memegangi perutnya dan berguling-guling di tanah kesakitan. Dia meronta dan meminta agar Limei mau menolongnya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Namun Limei tidak mempedulikannya. Setelah melihat Lei tidak bergerak dan memastikan dirinya tidak bernyawa lagi, Limei mendorong tubuh Lei jatuh dari atas tebing yang curam. Dia kemudian segera bergegas pergi dari sana dan berharap tidak ada yang melihat semua perbuatannya. Sebenarnya awalnya, Limei hanya berencana untuk mendorong Lei jatuh ke jurang saat dia lengah. Namun Limei takut Lei tidak mati dan hanya mengalami cedera saja, sehingga dia pun merubah rencananya. Namun jika dia menaruh racun ke dalam minuman begitu saja, dia takut bau dari racun akan ketahuan oleh Lei. Oleh karena itu, dia sengaja membuat Lei kelelahan dan kehausan agar minuman tersebut dapat langsung diminum dengan sekali tenggak saja tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Limei mengira dia telah melakukan kejahatan yang sempurna tanpa mengetahui bahwa sebelum bertemu dengannya, Lei telah meminjam uang kepada atasan wanitanya yang menjadi petunjuk penting di dalam kasus kematiannya. Pada tanggal 8 Juli 2004, seorang petani yang pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat menemukan sesosok mayat pria yang telah membusuk dengan tulang yang patah di banyak tempat. Dari hasil tes DNA diketahui bahwa korban yang telah meninggal sekitar 15 hari yang lalu itu bernama Chiang Lei, dan berdasarkan pemeriksaan forensik terdapat minuman cola dan juga racun tikus di dalam tubuhnya. Menurut analisis awal polisi, korban kemungkinan telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan menenggak racun tikus, dan untuk mengakhiri hidupnya lebih awal karena sakit akibat racun di dalam tubuhnya, dia pun melompat ke bawah.
Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut mendatangi kantor Zhang Lei untuk mendapatkan informasi dari atasan dan rekan-rekan kerjanya. Atasannya yang bernama Chang Hua memberitahukan kepada polisi bahwa dia terakhir bertemu dengan Lei pada tanggal 23 Juni 2004, di mana saat itu dia meminjam uang 500 yuan atau sekitar 1.040.000 rupiah kepadanya, dan mengatakan bahwa dia akan mentraktir pacarnya yang bernama Pi Limei untuk makan malam. Sejak hari itu, Lei tidak pernah kembali lagi ke sana untuk bekerja, dan saat dihubungi, ponselnya juga mati. Awalnya Chang Hua berpikir, mungkin dia telah ditipu oleh Lei yang melarikan diri setelah meminjam uang darinya. Namun setelah dipikir lagi, Lei bukanlah orang yang licik dan berani berbuat begitu, apalagi hanya demi uang yang tidak seberapa. Chang Hua kemudian mengirim orang untuk memeriksa ke tempat kediamannya, namun sudah beberapa hari ini Lei tidak pulang ke rumah. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh atasan Lei, polisi kemudian melanjutkan penyelidikannya kepada Pi Limei. Namun Limei dengan tegas membantah bahwa dia telah diundang Lei untuk makan malam, karena mereka berdua sudah lama putus, tidak pernah bertemu satu sama lainnya lagi. Karena tiada bukti lainnya, polisi tidak dapat melakukan penahanan terhadap Limei. Namun beberapa hari kemudian, berdasarkan keterangan dari orang-orang yang mengetahui hubungan antara Lei dan Limei, di mana hampir semuanya mengatakan bahwa kemungkinan besar Limei lah pelakunya. Akhirnya polisi kembali mendatangi Limei untuk meminta keterangan lanjutan. Namun saat tiba di kediaman Limei, ternyata dia telah menghilang, ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Polisi segera bergerak cepat untuk mencari orang tua Limei yang tinggal di kota Harbin, ibu kota provinsi Heilongjiang. Orang tua Limei yang bernama Pi Wuqiang dan Si Xiaowe mengatakan bahwa putri mereka kemarin lusa ada datang berkunjung ke sana dan mengatakan akan pergi ke Guangzhou untuk membeli produk kecantikan. Dia sempat meninggalkan sebuah nomor ponsel baru sebelum pergi meninggalkan mereka. Dari hasil penyelidikan terhadap nomor ponsel Limei, polisi dengan cepat mengetahui bahwa sebenarnya dia tidak berada di Guangzhou, tapi berada di kota Shenzhen, provinsi Guangdong. Ternyata setelah mendapatkan interogasi dari kepolisian, malamnya Limei meminjam uang sebesar 200.000 yuan atau sekitar 418 juta rupiah kepada Qin Wan, dengan alasan mau pergi ke Guangzhou untuk membeli perlengkapan kosmetik. Qin Wan menyatakan keinginannya untuk menemani Limei, namun Limei menolaknya. Dia kemudian mengambil uang tersebut, meninggalkan Kabupaten Fangcheng, dan pergi ke kota Harbin untuk bertemu orang tuanya, dan kemudian terbang ke kota Shenzhen. Di sebuah klub malam di Shenzhen, Limei bertemu dengan seorang pria dan menginap dengannya. Pria tersebut mengatakan bahwa dia bisa membantunya untuk lari ke negara Hong Kong. Limei pun memberikan 50.000 yuan atau sekitar 104 juta rupiah kepadanya. Namun saat Limei menunggu kabar dari pria tersebut, polisi berhasil menemukan tempat persembunyiannya dan menangkapnya. Limei yang mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan kejahatan besar, sehingga dia mengaku kepada polisi bahwa Qin Wan lah yang telah menyuruhnya untuk melakukan itu semua dengan imbalan sebesar 200.000 yuan. Setelah selesai, maka mereka akan lari dan bertemu di negara Hong Kong, dan nanti akan mencari cara untuk bersama-sama pergi ke negara Amerika Serikat. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, tidak terdapat bukti bahwa Qin Wan ikut terlibat dalam kematian Lei, dan di hari kejadian, Qin Wan sedang berada di sebuah tempat pemandian dengan ditemani oleh seorang wanita pemijat. Pada tanggal 28 Desember 2004, Pi Limei dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Menengah Rakyat Harbin, dicabut hak politiknya seumur hidup, serta diharuskan membayar biaya kompensasi sebesar 100.000 yuan atau sekitar 208 juta rupiah kepada keluarga Chiang. Pada pagi hari, tanggal 1 April 2005, Pengadilan Rakyat Kabupaten Fangcheng, Provinsi Heilongjiang, atas perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, akan mengeksekusi seorang terpidana mati wanita dengan cara ditembak. Tempat eksekusi yang berada di kaki gunung, tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, dijaga ketat oleh pihak kejaksaan yang dibantu oleh pihak kepolisian.
Terdapat banyak kerumunan orang yang datang dari berbagai lokasi untuk menyaksikan proses eksekusi tersebut. Sekitar pukul 11 siang, terlihat beberapa mobil dari pengadilan dan kejaksaan tiba di lokasi. Terlihat seorang wanita cantik yang diikat dan dibelenggu tangan dan kakinya, diturunkan dari atas kendaraan dan dibawa ke tempat eksekusi. Wanita itu adalah Pi Lime yang masih terlihat cantik dengan balutan baju terpidananya. Orang-orang yang hadir di sana menunggu momen tersebut dengan antusias. Tiba-tiba muncul seorang pria tua menerobos barisan penjaga sambil berteriak keras agar mereka membiarkannya memukul mati wanita tersebut dengan tangannya sendiri sebagai pembalasan dendam atas kematian anaknya. Teriakan yang tiba-tiba itu sempat memicu timbulnya kericuhan dari para penonton yang ikut emosi terhadap Lime. Beberapa polisi bersenjata lengkap dan petugas pengadilan segera berlari mendekat dan membawa pria itu menjauh dari lokasi tersebut. Pria tua yang berusia 64 tahun yang terkenal baik dan jujur itu bernama Chiang Fukui yang merupakan ayah dari korban Chiang Lei. Sehari sebelumnya, pada tanggal 31 Maret 2005, Fukui dan keluarga besarnya sengaja datang ke sana terlebih dahulu agar pagi ini bisa menyaksikan pelaksanaan eksekusi terhadap Lime. Ketika Lime muncul, dia tidak bisa menahan emosi dan berusaha mendekat untuk bisa memukulnya. Fukui dan istrinya Hu Yaqin sangat menaruh harapan besar terhadap Lei, putra satu-satunya dalam keluarga Chiang, untuk dapat mengangkat derajat keluarganya kelak. Ketika Lei diterima di perguruan tinggi, mereka rela menjual satu-satunya rumah keluarga untuk membayar biaya kuliah Lei. Setahun yang lalu, Lei lulus perguruan tinggi dan mulai bekerja. Meskipun penghasilannya tidak banyak, namun dia masih bisa mengirim sedikit kepada kedua orang tuanya. Beberapa hari sekali, Lei selalu rutin menelpon dan akan pulang setiap beberapa bulan untuk menjenguk kedua orang tuanya. Lei adalah satu-satunya mahasiswa di desa, sehingga ditambah dengan penampilannya yang tampan, banyak yang berusaha mencarikan jodoh untuknya. Namun Lei selalu menolaknya, karena menurutnya gadis-gadis yang dijodohkan kepadanya tidak sesuai harapan. Dia ingin mendapatkan istri yang lebih cantik. Sekitar bulan Maret 2004, Lei memberitahukan kepada kedua orang tuanya tentang hubungannya dengan Lime. Mereka sangat senang sekali mendengar kabar tersebut, dan bahkan sejak saat itu meminta agar Lei tidak perlu mengirimkan uang kepada mereka lagi, supaya dia dapat menabung untuk pernikahannya kelak. Mereka yang sedang menantikan Lei untuk membawa pulang calon menantunya tersebut untuk diperkenalkan kepada mereka berdua, malah mendapatkan kabar buruk tentang kematian putranya. Setelah putranya meninggal, Hu Yaqin, ibu Lei, mengalami depresi dan kehilangan akal sehatnya. Dia berdiri di depan pintu masuk desa setiap hari, menyebut nama Lei berulang-ulang dan berharap putranya akan kembali ke sana menemuinya. Setelah proses eksekusi selesai dilaksanakan dan Lime dinyatakan telah meninggal oleh dokter forensik yang memeriksanya, jasadnya difoto oleh jaksa sebagai bukti, belenggunya dilepas dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus sebelum diangkut oleh mobil jenazah menuju ke rumah duka untuk dikremasi. Kedua orang tua Lime serta para kerabat yang tiba lebih awal di krematorium berteriak dan menangis sedih ketika melihat jenazah Lime dibawa masuk ke dalam ruangan. Seorang penata rias menyeka darah di wajah Lime, membersihkan lukanya, dan setelah memberikan sedikit riasan sederhana, jenazah Lime dimasukkan ke dalam keranda dan didorong masuk ke ruang kremasi. Tidak berapa lama setelah pintu ruang kremasi ditutup, tiba-tiba pintu terbuka kembali dan orang-orang berlarian keluar sambil berteriak ketakutan. Sebelum orang-orang yang berada di luar ruangan kremasi menyadari apa yang terjadi, terdengar suara aneh yang tidak jelas keluar dari dalam ruang kremasi. Ketika mereka melihat ke arah dalam, terlihat jenazah Lime sedang berada dalam posisi duduk sambil mengeluarkan suara rintihan. Ternyata sebelum sempat dimasukkan ke dalam api untuk dibakar, tiba-tiba tubuh Lime bergerak, sehingga membuat semua orang yang berada di dalam ruangan ketakutan dan berhamburan keluar. Pihak rumah duka kemudian mengabarkan hal tersebut kepada hakim dan para jaksa
yang kala itu sedang bersiap-siap untuk makan siang, namun terpaksa membatalkannya dan langsung menuju ke rumah duka. Setelah tiba di sana, mereka melihat Limei sedang duduk sambil menangis, dengan darah yang keluar dari mulut dan bagian belakang kepalanya. Hakim meminta dokter forensik untuk masuk ke dalam dan memeriksa keadaan Limei untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Dokter forensik yang biasanya selalu tidak takut menghadapi mayat, namun kali ini sempat merasa ragu sejenak. Setelah menenangkan diri dan memastikan bahwa itu adalah Limei, bukan mayat yang terbangun, sambil membawa sebuah senjata api, dia berjalan mendekat ke arah Limei. Dokter forensik melihat lidah Limei tertembus peluru, sehingga itulah yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara dengan jelas dan hanya bisa menggunakan tenggorokan untuk mengeluarkan suara-suara aneh tersebut. Namun dia kaget karena kebanyakan orang pasti tidak akan hidup dalam keadaan seperti itu. Tapi kenapa Limei masih bisa bertahan? Mungkinkah struktur otaknya berbeda dengan orang lain? Setelah melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti, akhirnya disimpulkan bahwa peluru yang ditembakkan secara miring mengenai tulang oksipital Limei, menyerempet arteri durameter tengah, melintasi batang otak, dan terbang keluar dari mulut. Cedera pada otak kecil menyebabkan Limei hanya pingsan sesaat, namun jantungnya masih berdetak lemah. Setelah beberapa lama dari tempat eksekusi menuju ke rumah duka, akhirnya Limei pulih kembali. Ini sungguh suatu keajaiban hidup yang sangat sulit untuk ditemukan dalam dunia ini. Sementara itu, keluarga Limei yang ingin masuk ke dalam untuk melihat dicegah oleh pihak kepolisian. Kedua orang tua Limei berlutut dan menangis mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan memohon agar putri mereka dimaafkan. Kakek Limei yang datang dengan menaiki taksi setelah mendengar kejadian tersebut, sambil berlutut dan memeluk kaki hakim, dia memohon pengampunan dan mengajukan diri untuk mati menggantikan posisi Limei. Semua kerabat keluarga Limei juga memohon agar hakim mau memaafkan Limei. Dia telah diberi 1 tembakan, namun berhasil selamat. Itu artinya dia memang seharusnya diberikan pengampunan dan tidak pantas mati. Namun sayangnya, walaupun kasus tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, namun hakim pengadilan mengatakan bahwa biasanya di tempat eksekusi, jika terpidana masih hidup terkena 1 peluru, maka senjata akan diganti dan dilanjutkan dengan peluru kedua. Setelah mendapatkan keputusan bulat, akhirnya para petugas pengadilan dikumpulkan dan diadakan undian seperti biasanya untuk menentukan siapa yang akan melakukannya. Tidak berapa lama kemudian, seorang petugas yang mengenakan jas putih dan bertopeng masuk ke dalam kamar. Dia meminta Limei berbaring dengan dalih mau melakukan pemeriksaan, dan setelah Limei berbaring, petugas tersebut menyarangkan 2 butir peluru ke belakang kepalanya. Staf krematorium kemudian mendorong jasadnya masuk ke dalam tungku kremasi dengan nyala api yang panas membara. Inilah akhir hidup Limei, seorang wanita muda dan cantik, berusia 22 tahun yang terobsesi oleh kekayaan. Uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan memang tidak selalu bisa dibeli dengan uang. Namun tidak memilikinya hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di dunia ini membutuhkan uang. Bahkan segala hal yang kita inginkan, meski bukan kebutuhan utama, namun harus diperoleh menggunakan uang. Namun ingatlah bahwa selain hamba yang baik, uang juga merupakan tuan yang buruk. Di sisi lain, menyadari berbagai kekurangan juga bisa membuat kita lebih bijak dalam menyikapi persoalan. Optimis dan percaya diri itu penting, tapi yang lebih penting itu sadar akan kapasitas diri. Demikianlah cerita tentang Limei yang mendapatkan sebutan sebagai salah satu wanita tercantik yang mendapatkan hukuman mati di negeri tirai bambu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah Limei berhak mendapatkan kesempatan kedua dan diberi pengampunan? Apa pula pendapat teman-teman tentang sikap korban Chiang Lai? Pelajaran apakah yang kira-kira bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya.
Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!